Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu kembali masuk ke materi pekan 5 dari level 1 kelas Al-Bayan untuk mempelajari bahasa Arab agar memahami Al-Quran. Kita masuk ke sudah mulai ke struktur kalimat ya. Di pekan 5 ini dengan materi struktur jumlah ismiyah. Salah satu struktur kalimat Al-Quran, yaitu namanya jumlah ismiyah. Tujuan pekan ini kita untuk mengenali apa itu jumlah ismiyah, ya. Lalu kita memahami struktur dasarnya. Lalu kita akan belajar juga membedakan mana kalimat yang lengkap secara makna dan mana yang belum. Lalu seperti biasa di akhir dari materi kita akan praktik untuk menganalisa ayat-ayatnya. Baik, pertama-tama apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat ya. Jadi jumlah itu dalam bahasa Arab maksudnya kalimat. Kalimat yang diawali dengan isim. Nah, isim ini sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya ya, yaitu kata benda seperti buku, seperti meja, seperti kasur, ini semua kata benda ya, bukan kata kerja. Kata kerja itu seperti berjalan, makan, minum, itu kata kerja. Tapi kalau kata benda dia menunjukkan suatu barang yang diam. Maka jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Ya, pokoknya semua kalimat yang diawali dengan kata benda maka dia termasuk ke jumlah ismiyah. Lalu dia mempunyai dua komponen. Pertama mubtada dan kedua khabar. Ya, yaitu subjek ataupun predikat kalau dalam bahasa Indonesianya. Contoh sederhana dari penggalan ayat misalnya Allah Ghafur, yaitu Allah Maha Pengampun. Lafz jalalah Allah di sini yang diawali, maka kalimat ini diawali dengan isim, ya, dengan isim lafz jalalah Allah, maka ini sebagai mubtada. Lalu Ghafur yang artinya Maha Pengampun ini sebagai khabar. Jadi yang datang pertama dalam jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan yang kedua adalah khabar. Ketika dua kalimat ini sudah bergabung, maka dia memberikan makna lengkap. Jadi kalau Allah saja tanpa Ghafur dia tidak bermakna lengkap. Harus ada khabarnya untuk memberikan makna lengkap. Baik, kita lanjut ke berikutnya, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya ada 3, yaitu dia diawali dengan isim. Oke, dan juga komponennya terdiri dari mubtada dan khabar. Lalu yang ketiga, mubtada dan khabar harus sesuai dari segi jenisnya. Ya, jenisnya maksudnya mudzakkar atau muannats, serta bilangannya, apakah dia mufrad, jamak ataupun musanna. Seperti itu yang sudah kita pelajari juga di pekan-pekan sebelumnya. Ciri yang pertama, dia diawali dengan isim. Ya, contoh dari ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard. Diawali dengan isim. Ya, jadi awal dari kalimat ini lafzul jalalah Allah termasuk ke isim, maka dia masuk ke jumlah ismiyah. Oke. Jadi kalimat jumlah ismiyah selalu diawali dengan isim, bukan fiil ataupun yang lainnya. Ya, diawali dengan isim. Kita lanjut ke ciri kedua, yaitu komponennya. Komponennya terdiri dari mubtada dan khabar. Contoh lagi, al-haqqu mir rabbika. Mubtada yang awal datang dari kalimat al-haqqu. Ya, ini sebagai mubtada. Dan mir rabbika sebagai khabar. Agar kalimat ini bermakna lengkap, maka dia harus ada khabarnya. Kalau al-haqqu saja, dia belum lengkap, tapi harus dilanjutkan dengan komponen keduanya, yaitu khabar. Ya, jadi ada dua komponen ini sebagai ciri jumlah ismiyah. Lalu yang ketiga, dia harus sesuai, ya, mubtada dan khabar harus sesuai dari jenisnya muannats ataupun mudzakkar, serta bilangannya, dia jamak ataupun mufrad. Ya, contoh di sini, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin. Al mutallaqat ini termasuk ke jamak muannats. Lalu
maka khabarnya yang selanjutnya mengikuti dari mubtadanya tersebut, ya. Khabarnya mengikuti masuk ke uh, masuk ke jenis muannats dan ke dhamir jamak muannats. Seperti itu ya. Jadi mengikuti dari mubtadanya dia khabarnya. Lalu ada jenis-jenisnya juga. Khabar ada jenis-jenisnya, ya. Khabar ini fungsinya untuk memberikan informasi ataupun keterangan dari mubtadanya, ya. Agar kalimat tersebut memberikan makna yang lengkap, maka khabar ini yang memberikan informasi dan keterangan. Ada 3 bentuk. Pertama, khabar mufrad, tunggal. Lalu ada khabar jumlah yang berupa kalimat, ya. Ingat tadi jumlah artinya kalimat dalam bahasa Arab. Lalu ada khabar syibul jumlah, yaitu semi kalimat ataupun dia berupa jar majrur, yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Dan juga dzarf. Dzarf ini adalah keterangan tempat ataupun waktu yang insya Allah akan kita pelajari di pekan-pekan berikutnya. Masuk ke jenis pertama, yaitu khabar mufrad. Satu kata saja dia. Ya, khabarnya hanya satu kata. Tidak berbentuk kalimat lengkap, ya. Jadi dia hanya satu kata berupa sifat, identitas ataupun penjelasan. Contohnya Allah Ghafur misalnya. Ya, mubtadanya siapa? Mubtadanya di sini lafaz jalal Allah. Lalu khabarnya khabar mufrad berbentuk satu saja. Ya, satu kata, bukan kalimat. Ghafur di sini berbentuk satu kata. Kita lanjut ke jenis kedua, yaitu khabar jumlah, yang khabarnya berupa kalimat. Ya, berupa kalimat. Allahu yarzuqu may yasha. Mubtadanya kembali lagi ke lafaz jalalah. Khabarnya berbentuk kalimat, yaitu yarzuqu may yasha. Ya, ini yarzuqu masuk ke fi'il. Dan ini insya Allah kita pelajari di pekan berikutnya. Ya, yang penting tahu aja dulu bahwasanya khabar itu bisa berupa kalimat lengkap. Dan yang ketiga adalah khabar syibul jumlah, yaitu semi kalimat. Semi kalimat ini seperti apa? Semi kalimat itu yaitu berbentuk frasa, ya, ataupun gabungan dua kata atau lebih. Yang mana biasanya masuk ke dzarf, keterangan tempat atau waktu, ataupun jar majrur. Ya, jar majrur yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Contoh dari Al-Quran. Huma fil ghor. Nah, huma ini artinya mereka berdua, ya. Isim atau tidak isim, ya, masuknya ke isim, maka dia masuk ke jumlah ismiyah. Lalu khabarnya yang memberikan keterangan adalah fil ghor. Nah, fi ini apa tadi? Ya, fi ini yang sudah kita bahas di pekan lalu adalah menunjukkan tempat, yaitu di artinya. Fi al-ghor artinya gua. Jadi mereka berdua di dalam gua, berada dalam gua. Maka mubtadanya huma, ya, memberikan subjek, dan keterangannya apa? Kalau huma saja dia tidak memberikan makna lengkap, tapi ketika diberikan fil ghor, dia memberikan makna lengkap, yaitu mereka berada dalam gua, seperti itu. Baik, kita sudah membahas teori-teorinya. Nah, ini sekarang masuk ke contoh-contohnya lagi. Khabar mufradnya, khabar mufrad apa tadi? Khabar yang berbentuk satu kata, ya, bukan kalimat. Allahu sami'un alim. Ya, sami'un alim, ketika kita hapus mubtadanya, hanya sami'un alim saja, dia masih berbentuk kata, bukan kalimat lengkap. Jadi harus ada mubtadanya. Ya, Allahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Hanya berbentuk sifat tunggal saja. Lalu juga Allahu waliyul ladzina amanu. Mubtadanya siapa? Mubtadanya Allah tadi, ya, di awal kalimat dan berbentuk isim. Waliyul ladzina amanu. Ya, ini salah satu frasa, yaitu gabungan kata sebagai identitas. Masih satu kata. Karena masih belum jelas ya maknanya kalau dihapus. Kalau hanya waliyul ladzina amanu, ini belum jelas siapa. Pelindung orang-orang beriman siapa? Masih belum jelas. Tapi ketika ada mubtadanya Allah, maka dia masuk ke makna yang lengkap. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu contoh jumlah ismiyah dengan khabar yang semi kalimat, syibhul jumlah. Yadullahi.
yadullahi fauqa aydihim. Yadullah ini masuk ke isim, maka dia jumlah ismiyah. Lalu fauqa aydihim. Fauqa adalah salah satu dzarf ya, keterangan tempat. Maka dia masuk ke syibul jumlah. Ya, syibul jumlah tadi bisa dzarf keterangan tempat atau waktu ataupun jar majrur. Mubtada'nya adalah yadullah karena dia isim berada di awal kalimat. Lalu yang mengikuti adalah khabar dalam bentuk keterangan tempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mubtada'nya siapa? Mubtada'nya adalah yang awal kalimat yaitu Ar-Rahman. Khabarnya apa? Khabarnya 'alal 'arsy istawa. Nah, 'ala ini masuk ke huruf jar yang sudah kita pelajari pekan lalu. Maka al-'arsy ini masuk ke majrur, ya. Jar majrur adalah huruf jar bertemu dengan isim. Nah, jadi di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka dia masuk ke khabar syibhul jumlah yaitu semi kalimat yang mana komponennya biasanya dzarf, keterangan tempat atau waktu. Yang ini insya Allah kita akan pelajari di pekan-pekan berikutnya ya, dzarf ini. Tapi kalau jar majrur kan kita sudah pelajari di pekan sebelumnya. Masuk kita ke contoh berikutnya yaitu khabar jumlah. Nah, jumlah ini tadi artinya apa? Jumlah artinya kalimat dalam bahasa Arab. Jadi khabarnya berbentuk kalimat lengkap. Ya, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Oke, Allah sebagai apa? Sebagai mubtada di awal kalimat dan berbentuk isim, maka dia jumlah ismiyah. Lalu khabarnya apa? Khabarnya adalah yang mengikuti setelahnya. Bainakum. Dan dia ini termasuk fi'il. Ya, yahkumu fi'il. Oke. Tapi dia memberikan keterangan setelah mubtada karena khabarnya di sini berbentuk kalimat lengkap. Yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Ini sudah kalimat lengkap. Ya, tapi diikuti oleh mubtada jadi dia masuk ke khabar. Seperti itu. Dan ini insya Allah lengkapnya akan kita pelajari di pekan depan ya tentang fi'liyah, jumlah fi'liyah. Jadi tidak perlu khawatir jika belum terlalu masuk konsepnya, tapi ini akan kita pelajari di pekan depan insya Allah. Dan di sini kita akan berikan latihan, nanti akan langsung latihan ya praktek dengan pengajarnya di sesi Zoom. Di sini kami berikan ayat-ayat, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa identifikasi dengan pengajar mana dari ayat-ayat ini yang termasuk dari jumlah ismiyah dengan mengikuti ciri-cirinya ya, dengan mengetahui ciri-cirinya yang sudah kita berikan di slide-slide sebelumnya. Dan juga di sini kita memberikan latihan lagi menemukan mana mubtada'nya, mana khabarnya, dan jenis khabarnya apa. Nah, di sini nanti juga latihan langsung bersama pengajarnya insya Allah. Jadi diusahakan hadir untuk sesi Zoom besok hari Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat insya Allah untuk bedah materi dan latihan bersama pengajarnya. Maka rangkuman pekan ini, pekan kelima dari level 1 Al-Bayan, kita mempelajari bahwasanya jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan isim, ya, berisi informasi subjek dan predikat. Mubtada terdiri dari mubtada dan khabar. Lalu kita dengan mempelajari ini untuk memahami struktur, ya, memahami struktur dari kalimat-kalimat yang sering kita dapati di Al-Quran. Baik, seperti itu saja materi dari pekan 5 ini tentang kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Insya Allah kita akan besok praktek ya, besok praktek lewat Zoom, maka diusahakan hadir dan juga untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya beserta flashcard kosakata yang sudah kami kirimkan pekan ini. Semoga bermanfaat dan kita tunggu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.